Oke, ini kalau kita lihat hasil yang diraih Brighton sejauh ini, pantas nggak dia sudah masuk ke jajaran elit, Coach? Atau justru kuda hitam aja nih, Coach? Kita lihat tahun lalu ya, Hmm. Brighton udah main kayak gini, Iya. udah bagus. Oke. Mereka end up di ranking berapa? 6 kalau nggak salah, di Iya. bawah Liverpool, ya kan? Artinya, kok bisa lumayan bagus, dan gue ngefans, gue suka banget sama Brighton, oke? Brighton apa pelatihnya? Brighton. Oh, Brighton. Brighton. Dari Potter Da- udah bagus. Ya, Iya. dari Potter Potter. udah bagus betul. Makanya gue udah lama menikmati lah permainan Brighton. Tapi kok bisa mereka rank 6? Alasannya gampang. Kalau lu tiap tahun jual pemain lu begitu banyak, lu nggak Maksudnya akan. peringkat 6 itu bagus atau jelek maksud lu? Itu tidak bagus untuk permainan yang mereka peragakan. Untuk itu harusnya lebih tinggi. Harusnya lebih tinggi tinggi lagi. Oke. Ya kan? Tapi nggak heran juga karena lu tiap materinya, tahun jual iya. pemain. Iya. Dan materi yang dibeli ya biasa-biasa Biasa aja. Terutama pada saat ketemu tim lawan low block. Gue nonton match lawan West Ham di mana mereka di kandang kalah 3-1. Iya. West Ham melakukan counter attack, 2 gol dari Antonio kalau nggak salah, sangat bagus golnya. Tapi itu dari counter attack. Jadi kenapa mereka bisa end up di rank 6 musim lalu? Karena ketemu tim yang parkir bis kesulitan. Ya. Sangat kesulitan. Masih PR. Kemarin lawan MU, ya MU cuma bisa nguber pantat itu sebagian besar dari Dia jadi main bola katanya. Dia jadi main bola, betul. Kayak main rondo. Tapi Mitoma itu main jelek, contoh. Itu apa jelek? Mitoma jelek, jelek banget malah. Oke. Artinya sebagus biasanya, nggak ya. sebagus biasa. Artinya setiap match itu ada aja pemain yang underperform. Cuman sejelek-jeleknya pemain Brighton secara individual, mereka itu punya kontribusi dengan bekerja keras mengikuti strategi De Zerbi. Dari sisi etos kerja, dari sisi defense, dari sisi positioning, itu oke semua. Sebenarnya nggak, kalau dibilang MU diajari main bola, enggak juga. Karena di 20 menit pertama, MU definitely Iya, lebih merepotkan. banyak peluangnya. Iya, peluangnya Iya lebih kan? banyak. Lebih banyak peluang. Dan gol Brighton itu peluang pertama untuk Brighton. Tapi setelah itu, MU nggak ada jawaban. Sehingga ya lahirlah nguber pantat itu. Jadi kalau gue bilang, match kemarin itu gue salahkan Ten Hag. Salah. Gue salahkan Ten Hag. Nanti Ten Hag dibahas sama MU ya. Oke. Gitu. Jadi intinya aja 2 minggu yang lalu nih, gue kasih live commentary Brighton Newcastle. Gue bilang sama member gue, kan biasa big match ya. Ini enggak, Brighton Newcastle. Member gue tanya, kenapa Brighton Castle? Gue mau menunjukkan ada 2 tim dengan strategi yang berbeda. Newcastle kayak Milan kan, gerasak-gerusuk gitu. Terus Brighton bermain very tactical. Jadi orang bisa lihat. Dan gue dan member gue yang berapa ribu yang nonton, itu kita sangat happy, sangat menikmati. Karena dalam match itu gue bisa menjelaskan. Lihat kayak begini Brighton mainnya, lihat positioning, lihat gini, lihat Newcastle pada dapat bola. Counternya seperti apa, di ruang mana, siapa yang membantu, ngerti nggak? Nah itu, gue dan member gue itu sangat menikmati match itu. Makanya gue selalu bilang, nontonlah match kayak gini, nonton Brighton. Di situ dengan pemain yang murah-murah semua kan, sekarang praktis. Lu bisa bikin tim, kalau lu mengandalkan sistem. Ngerti nggak? Iya. Di sini justru ini tampolan untuk semua big match, semua tim di Liga Inggris, bahwa Brighton yang beli pemain selalu murah, tapi bisa bermain atraktif dan menang. Menang di kandang MU itu nggak gampang. Oke. Arsenal gue nggak tahu kapan menang di kandang MU, long time ago, ngerti nggak? Jadi bukan hal yang gampang dan layak menang. Dan permainan lebih bagus, ngerti nggak? Itu nggak gampang dan itu kredit untuk Brighton definitely. Maka dari itu kalau lu mau nonton bola itu coba nonton Brighton. Jangan lihat skornya, lihat dari permainan, lihat dari create chances-nya. Oke, berarti Mas Arek setuju kalau tim ini besar karena disiplinan tinggi, mempunyai ambisi dan kerjasama secara tim. Iya. Emang komplit lah. Maksudnya how to run a club ya seperti Brighton ini. Iya. Maksudnya dalam skala kecil ya. Dalam artian lu nggak bisa beli pemain mahal. Iya. Tapi lu scoutingnya bagus. Lu bisa cari pemain-pemain yang emang kualitasnya bagus tapi nggak terdeteksi. Pemain dicarinya di Ekuador, pemain-pemain yang emang nggak dilihat sama tim-tim lain. besar. Tapi mereka bisa lihat dan mereka bisa menjanjikan pemain-pemain ini lu bisa main lo bisa dapat menit bermain. Gue janjikan lo bisa dapat menit bermain. Sementara kalau di klub gede, kan lo nggak bisa janjiin itu. Nggak bisa. Makanya mereka mau datang ke situ. Ketika dideketin,
walaupun yang ada ketinggian Brighton, tapi mereka tertarik untuk datang karena dijanjikan mereka bisa mendapatkan minute play, dan kita punya filosofi yang cukup ya tadi Justin jelaskan dengan begitu gamblang. Emang filosofinya udah jalan gitu dari era Potter pindah ke De Zerbi, tapi semuanya tuh mainnya mirip. Mereka tuh pakai wingnya dengan luar biasa, start bolanya dari bawah dengan bagus, mau nggak ada Saicedo, Pascal Gross bisa memainkan posisi itu, bisa bagi-bagi bola, lo bisa main seperti main rondo lah, tapi di lini tengah gitu, karena presisi dengan passing lo yang luar biasa itu yang membuat Brighton bisa tampil seperti itu, karena pas accuracy-nya memang mereka sangat tinggi ya. Maksudnya lo operan dijepit antara berapa orang, tapi lo tetap bisa keluar dari tekanan. Nah, ini semua pemain bisa ngejalankan tugasnya. Makanya tadi misalnya Mitoma agak turun permainannya, walaupun dia kontribut juga ya di gol ketiga. Di gol ketiga ada kontribusinya juga. Cuman nggak se-electrifying kalau di pertandingan sebelumnya. Dia kan bisa masuk-masuk, ngasih tekanan, berapa kali lawan Liverpool mereka bisa menang gede, itu semuanya kan karena Mitoma. Dan mereka kehilangan banyak pemain, tapi tetap bisa stick dengan ya game plan mereka itu. Makanya selama mereka tetap bisa menjalankan ini, gue rasa tim ini akan selalu bisa memberikan tontonan yang enak untuk tonton. Ini terlepas dari banyaknya ya, tadi sempat disinggung ya, scouting ya, banyak pemain-pemain kemarin Trossard, McAllister gitu kan. Kemudian banyak pemain yang banyak pemain yang dijual gitu kan. 4 orang nggak salah, dan pemain-pemain baru Evan Ferguson gitu ya, masih 20 tahun bisa nyetak 4 gol sejauh ini. Pemain-pemain muda gitu. Sejauh ini scoutingnya setuju nggak coach? Seperti kata Mas Haro itu sangat berpengaruh untuk mengisi puzzle yang ditinggalkan kemarin. Betul. Jadi di Brighton itu istilah moneyball, karena pemiliknya orang Amerika ya. Istilah moneyball itu bisa cukup berjalan, tapi tujuan mereka adalah cari duit, bukan prestasi. Maka dari itu Brighton ya di situ aja Di situ aja. European League lah. Masuk Champions League pun gue nggak yakin. Bonus kalau Champions League itu. Karena pada saat lu ketemu tim parkir bis, pada saat yang lu butuhkan adalah imajinasi seorang pemain, kreativitas seorang pemain. Dan itu nggak kelihatan. Jadi mereka sering bingung atau ngandelin skillnya Mitoma lah. Di sayap kanan siapalah. Jadi itu lebih sering nggak berhasil daripada berhasil. Kalau mereka ketemu tim Big Six, tim terbuka kan mainnya. Terbuka, menyerang, dapat space. Nah itu diobok-obok. Kelemahannya di situ ya? MU itu mainnya old school sekali. Nah kecuali ketemu tim kayak City, Arsenal, baru mereka kesulitan. Dan sering kalah juga, ngerti nggak? Tapi kita nilai ini kan sebuah tim, bukan dari rankingnya atau dari kualitas pemainnya dulu seperti apa. Kualitas pemainnya ya biasa-biasa aja. Tapi kalau lu udah menunjukkan bahwa lu bisa beli pemain dengan harga 15-20 juta, mendadak lu jual 60, 70, 80 juta, itu kan prestasi. Ya kalau MU sebaliknya, beli pemain 60, 70, 80 juta, dijualnya 5 juta, 10 juta, ngerti nggak? Jadi untuk gue sih, ya... sebenarnya dasarnya memang bisnis ya Coach ya? Dasarnya memang bisnis, tapi... prestasi itu bonus. Dengan prestasi itu bonus, betul sekali. Dan so far so good. Karena kalau seandainya ya Brighton kemarin kalah 3-0. Emang ada yang dipecat? Ada yang ada tekanan di Nggak ada, benar. Kalah 3-0 lawan MU di kandang MU, hal yang biasa. Ngerti nggak? Nah, karena tidak ada tekanan, mereka bermain lebih lepas. Kalau nanti ada tekanan, mereka bermain jauh lebih, mereka akan lebih kesulitan lah. Oke. Gitu. Ini kayak Brighton dan De Zerbi ini menjadi magnet ya, apalagi khususnya De Zerbi ini berhasil memadukan pemain muda, pemain tua, Welbeck, Will Milner. Itu oke, tapi kalau kita lihat seandainya Klopp, berbicara seandainya. Jangan berandai-andai kayak kardus lu, andai-andai lu kira. Ini De Zerbi ini, kan lu bilang magnet. Klopp pelatih timnas Jerman. Apakah De Zerbi ini cocok melatih belum tentu. Sekelas kita lihat Potter, Brighton main bagus itu udah di zaman Potter loh. Makanya gue bilang Potter ke Chelsea karena cocok dengan kualitas pemain Chelsea, dan akhirnya Potter bener ke Chelsea ternyata flop. Iya kan? Karena nggak bisa gini, Niko, yang kita lihat, kita netizen fans layar kaca, yang kita lihat kan ada di TV. Ya kan? Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di ruang ganti. Kita tidak pernah tahu otoritas pelatih terhadap pemain. Kita tidak pernah tahu sinergi antara pelatih dan pemain kayak apa, ya kan? Dan di Chelsea itu kelihatan, ibarat Potter nggak punya otoritas, dicuekin, nggak cocok dengan pemainnya sana menjalankan, ya flop total kan? Banyak drama ya. Iya,
Terus karena dia flop total di Chelsea, apakah dia pelatih jelek? Enggak juga. Karena dia sudah membuktikan di Brighton dia bisa. Nah, Mourinho pelatih katrok menurut gue, tapi cocok pegang tim besar. Dia bisa mengontrol ego-ego tinggi, ngerti nggak? Walaupun secara teknikal mungkin jelek, tapi secara man management jauh lebih bagus. Nah, kalau lu mau jadi pelatih hebat kayak Klopp, kayak Pep, semua lu harus kuasai semua aspek. Dan mereka kuasai itu. Berarti di AZRB ini so far Belum terbukti. Belum terbukti. Kita nggak bisa menilai apakah dia cocok atau tidak, ya kan? Tapi terbukti lah di Di Brighton. klub kecil atau klub menengah lah, itu terbukti. Cuman nggak ada salahnya juga pada suatu saat, semoga dia dapat klub besar sehingga ya lu buktikan sekarang. Challenge ya, Bisa tantangan nggak ya. lu every week lu bermain di bawah tekanan? Kalau Kan nggak semua pelatih bisa. Oke.